nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang bantu juga menuruti gitu tanpa pengetahuan saya juga. Kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Bukti udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu dan ya bisa dibilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain, aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Tapi khawatir soal mengetahui. Kita ada kabar Kaisang bantu biaya perobatan Indra Bekti. Itu hoax sih. Itu hoax. Iya, itu hoax sih. Itu hoax. Iya, itu hoax sih. Itu hoax. Iya. Kaisang Pangarep dikabarkan membantu seluruh pengobatan dari presenter Indra Bekti. Putra bungsu Atas Presiden viralnya Jokowi. kabar ini, keluarga Indra Bekti pun mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Sang adik Cipta menyebut bahwa kabar tersebut hanya hoax atau kabar bohong. Cipta menegaskan bahwa tidak ada komunikasi sama sekali antara Kaisang Pangarep dan keluarga Indra Bekti terkait kondisi maupun biaya rumah sakit. Lebih lanjut, Cipta menegaskan bahwa sang kakak tidak memiliki kedekatan khusus dengan Kaisang Pangarep. Keduanya hanya sebatas pernah berkomunikasi satu sama lain sebelum Indra Bekti masuk ke rumah sakit. Diketahui kabar hoax itu bermula karena sebuah unggahan yang viral di TikTok. Akun bernama @bicarabenar mengunggah sebuah video yang menerangkan bahwa Kaisang menanggung semua biaya pengobatan Indra Bekti. Di video berdurasi 3 menit 10 detik itu menampilkan potongan gambar Indra Bekti dan sebuah narasi. Unggahan itu langsung menjadi sorotan warganet dengan lebih dari 1000 komentar yang pro dan kontra. Mereka yang kontra menyebut bahwa lebih baik Kaisang memberi bantuan untuk rakyat kecil. Hal itu lantaran Indra Bekti dikategorikan sebagai artis senior yang bergelimang harta. Diketahui Indra Bekti dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat sejak 28 Desember 2022. Hal itu bertepatan saat Indra Bekti berulang tahun yang ke-45. Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah di kepala hingga mendapatkan perawatan intensif dan 2 kali dioperasi. Ada usaha keadilan sama nggak sih kalau sudah sakit? Ya pasti nanti kalau emang biar nggak ada apa sih namanya, ya maksudnya kita juga nggak mau itu nanti pas kita ngomong ya nggak perlu lagi biar nggak biar jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupilah sampai Mas Bekti sehat, amin, amin. Alhamdulillah kalau buat aku baik-baik aja, juga semuanya ya. Alhamdulillah sampai detik ini Mas Bekti udah bisa dibilangin stabil semuanya. Semua juga berjalan dengan baik insyaallah gitu aja. Sudah ada komunikasi apa aja sih dengan kondisi yang sudah stabil? Sama Mas Bekti, kalau Mas Bekti dari awal sebenarnya udah bisa ngobrol, sebenarnya realitinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Bekti karena jadi kayak orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa di mana orang jadi kadangnya ini sebenarnya sakit apa nggak sih Pak gitu. Dia sih nutupin semua rasanya, tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Bekti stabil semuanya juga Mas, tapi posisinya Mas Bekti masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter gitu. Kemarin kan anak-anak hadir ya untuk jenguk, reaksinya seperti apa? Alhamdulillah, nah ini yang kita tunggu sebenarnya. Kita udah hampir seminggu lebih tak ketemu. Aku juga lewat online aja sama mama gitu. Nah yang sebelumnya Mas Bekti tuh kan emang nggak inget kan, nggak inget keadaan gitu. Terus kayak gitu dia nama anak juga lupa gitu. Aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Alhamdulillah dia mulai inget nama-namanya disebutin gitu. Terus sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyari anak-anaknya, makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan masya Allahnya dia malah inget anak kita ada 3, jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu. Dan happy banget sih Mas Bekti sampai detik ini. Anak-anak aku juga stay di sini gitu ya, buat karena memang untuk bikin observasi Mas Bekti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat. Dia lebih inget sih sama anak-anak, jadi kayak dia
pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu. Jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak apa ya, nyanyi, dia ngajarin nyanyi, ngajarin apa, kalau ngeliat anak-anaknya dia, ayo kita berdoa, kata dia begitu, berdoa terus habis itu nanti kayak bikin, kita sama suster-susternya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan, jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi ya happy sih ada anak-anak gitu. Anak-anak reaksi melihat ayahnya yang untuk sekian lama, hampir seminggu ya? Ya. Gimana reaksi mereka berdua? Sampai sebelum keadaan ini aku selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu, dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya suka bicaranya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus yang kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu. Setiap gue doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Yang kedua bisa nahan diri gitu, jadi happy dua-duanya. Juga ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya sama kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu, rasanya langsung pengen meluk anak-anaknya gitu. Cepat dibawain apa sih sama anak-anak? Gak ada sih, kalau bawain apa-apa udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi nggak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi nggak bisa bawa apa-apa. Cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya, lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat. Cara bicaranya masih digunakan apa Normal, alhamdulillah normal banget. Pokoknya kayak orang, makanya setiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, masya Allah, miracle banget. Kita buat aku sih, masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepat dari apa namanya, dari sebelum keadaannya terus tiba-tiba apa sehat langsung, dari ajak ngomong semua diobservasiin ya, semua tangan semuanya bagus, alhamdulillah normal banget. Bicara ngomong juga normal, cuma maksudnya bisa dibilangin kayak daya ingatnya aja, tiba-tiba kita lagi ngomongin A bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja sebenarnya. bicara sama Kadila Apa? tuntun bicaranya sama dokter seperti apa sih? Enggak, kalau aku cuma kayak biasa aja, kayak aku nggak pernah mau bikin ayah apa namanya mikir sesuatu, cuma datang kita kayak aja, ayah selamat pagi gitu-gitu. Terus nanti dia kaget gitu, terus oh ada bunda gitu. Terus nanti kita ngobrol biasa, tiba-tiba bunda lagi ngapain, bunda lagi pergi ya, bunda kemana gitu-gitu aja. Jadi aku ngikutin flow-nya ayah mau ngomongin apa gitu. Tapi apa sih yang dikhawatirkan dari Mbak Dila sendiri terhadap kesehatan? Karena ini bukan dibilangin, ini bukan penyakit yang bisa dibilangin apa ya, baik-baik aja. Dokter pun ini makanya ini keajaiban banget. Ya bisa dibilangin ya, worry-nya ya seorang istri, apapun penyakitnya juga pasti dibilangin sama dokter ini penyakit apa namanya, penyakit yang kritis ya pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Ada kemungkinan dalam minggu ini sudah dipindahkan ruangannya ke Semoga ya, doain aja observasinya, karena dokter juga masih dibilangin observasi, tapi tadi pagi juga dibilangin semuanya mau better, udah nggak ngerasain pusing, udah enggak, tensinya maksudnya bilangin apa sih, daya apa tuh namanya, yang tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari asbestis, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa apa namanya, pantauan dari dokter gitu.